Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM Meraki, ketemu lagi saya dengan Ucal Limau. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah BSD DSB. Ada di salah satu tempat usaha namanya Cilok Judes. Nah, ini Cilok pasti dia sering berteman dengan bawang merah karena dia judes. Kira-kira kenapa sih dinamain Cilok Judes? Alasannya apa? Apakah memang kalau ngomong bibirnya miring-miring? Nah, kita nggak tahu. Di sini juga ada satu lagi namanya bakso cap langgeng. Kayak gimana? Langsung saja kita temui pemiliknya dan kita akan ngobrol-ngobrol selengkapnya. Ya, sahabat UMKM Meraki, kita sudah berada di lokasinya, yaitu di Bakso Cap Langgeng. Dan langsung aja kita ngobrol dengan beliau nih sebagai founder. Founder itu adalah penemu, berarti seperti kayak orang hilang juga mesti ditemu-temuin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Mika, Pak. Nah, Ibu Mika, beliau ini masih ada saudaraan mungkin dengan akrilik karena Mika itu hampir mirip akrilik Bu ya, Iya. tapi bukan itu pasti Bu ya namanya. Bukan. Oke. Iya, kalau itu saya punya perusahaan akrilik nanti. Oh iya. Ibu Mika, ini kan tadi saya ngeliat di bawah ini ada namanya bakso cap langgeng. Ini kalau dilihat dari produknya TJAP, ini kan tahun berarti kan sebelum ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Iya. Ada alasan nggak Bu kenapa harus memakai ciri khas dengan tanda kutip ejaan-ejaan lama? Sebenarnya kita brandingnya memang ke vintage gitu Oke. sih. Old school bakso yang vintage Oke, gitu. old school. Jadi Ya. kita tuh memang sebenarnya ada sejak tahun 2025, tahun 2025. kemarin Oke, gitu. tahun kemarin. Jadi memang tadinya kita tuh satu brand sama Cilok Judes gitu. Oh, Cilok Judes. Iya, Oh. tapi karena Cilok Judes ini khusus snack gitu ya. Iya. Jadi saya bikin sendiri untuk bakso cap langgeng ini gitu. Oh, bakso cap langgeng. Iya. Oh, jadi sebelum brand ini ada, Iya. Ibu sudah dulu punya atau bikin brand yaitu Cilok Judes. Cilok Judes, iya. Oh, berarti nggak boleh temenan sama dia, soalnya percuma nggak diajak main. Ciloknya Judes kan, Bu, Cilok Judes iya, ya? karena Cilok Judes Oke. gitu. Nah, sebelum kita ngobrol masalah cilok nih, ini sekarang kita ada di tempat makannya atau tempat makannya bakso cap langgeng ya. Iya. Kalau keunikan dari bakso cap langgeng ini apa ini, Bu? Jadi bakso cap langgeng itu memang kita signature-nya itu ada di bakso kikil. Dan Oke. kelebihan kita itu, bakso kita itu bebas free refill mie dan kuah sepuasnya gitu. Oh, ada juga kan warung makan gratis, begitu kita Iya. masuk cuman gratis teh tawar doang kan. Iya. Ternyata di sini ada Tehnya free-nya. juga gratis. Teh- Kalau beli es teh tawar kita bisa free refill juga. Es Oh, teh free tawar, refill. iya. Jadi in this economy kan kita harus berhemat gitu ya. Oh, jadi di sini sistemnya berarti prasmanan. Bu? Prasmanan, heeh. Bakso prasmanan. Iya. Oh, nah sebelum itu saya mau tanya gini Bu, ini kan saya jujur aja baru pertama kali Bu ya. Ada alasan khusus nggak kenapa bakso ini harus prasmanan? Karena setahu saya di brand-brand besar atau bahkan di UMKM yang kelasnya mikro ataupun makro, itu kan pasti sudah satu set mereka udah disiapin segala Iya. macam bumbu dan porsi-porsinya. Ada alasan khusus nggak kenapa Ibu lebih memilih untuk prasmanan? Jadi kalau ketika customer datang ke sini, mereka datang gitu kan, mereka milih menunya dulu. Ya, oke. Terus habis gitu mereka ambil mie dan ngeracik bumbunya itu sesuai selera mereka gitu. Oke, sebelum jadi gini, bumbu di sini berarti selera dari customer itu sendiri. Iya, kalau kayak garamnya, terus dia mau pakai MSG atau enggak, dia mau pakai banyakin sayur atau banyakin kue tiaunya atau pakai mie kuning aja, itu kan selera masing-masing Oke. ya. Jadi mereka bisa ambil sepuasnya sesuai selera mereka sendiri. Jadi mereka racik bumbunya sendiri, Iya. tanggung rasa ditanggung masing-masing dong. Iya, Karena karena kan kuah kita juga udah kaldunya kan udah terasa gitu. nah,
tanda kutip bahwa prasmanan di sini adalah customer bisa menciptakan atau mengkreasikan bumbu mereka sendiri Iya. sesuai dengan taste-nya Selera. mereka atau imajinasi mereka. Wah, kalau Iya. banyak kan bebas dah. Yang bebasnya di sini kuah dan mie. Iya. Mas, permisi. Saya dengar ada bahasa-bahasa gratis, Ibu. Iya. Kebetulan saya mau nasi di bawah. Surat itu, Bu, kalau nggak pakai kuah, pakai mie. Iya, Eh. kan? Mau. Gratis kuah dan mie itu untuk tamu atau orang yang belanja di Bakso Cap Langgeng. Mas siapa tiba-tiba nyelonong aja datang ke sini kayak anak curut, mau ngapain ke sini? Nggak bisa gratis. Dengan gratisan, Bang. Iya gratis juga buat yang janji ya Bu ya. Kalau semua orang datang ke sini gratis, ini bakso udah kering kerontang kagak ada kuahnya dimintain. Lu sono orang lagi ngobrol. Ibu, maaf. Iya, Mas. Ntar aja dikasih gratis. Ya, iya, kasih gratis. Mungkin saran saya next pakai security Bu, biar lebih aman. Oke, jadi mereka bebas refill kuah dan mie-nya. Mie, iya. Nah dari sekian banyak tamu atau customer yang datang ke sini nih, di mana mereka bisa mengkreasikan cita rasanya dan bumbunya masing-masing. Rata-rata selera dari customer yang Ibu sering temui itu apakah mungkin lebih banyak bumbunya di pedesnya atau di asinnya atau kecapnya atau gimana itu Bu? Biasanya yang kesini tuh mereka yang suka makan mie-nya banyak gitu. Oh. Kalau saya perhatiin ya, mereka memang mungkin kalau di bakso-bakso biasanya itu kan mie-nya sesuai Iya, mereka hanya takaran tarik, abangnya ya, ya. betul. Kadang suka memang ada beberapa yang nambah mie gitu. Oh, jadi tanda kutip yang sepengamatan Ibu, customer itu memang lebih banyak untuk menambahkan mie. Iya. Dan juga kan pasti kalau untuk kuliner-kuliner yang memang memakai bahan dasarnya itu ada kuah, pasti kan juga seleranya ada yang banjir, Iya, terkadang ada yang kering. Oh, iya, oke. Makanya gitu. mereka atau customer bisa refill bebas sesuai Mie dengan dan selera kuah, mereka. iya, Oke. betul. Nah, ada menu apa aja Bu di Bakso Cap Langgeng ini Bu? Kita tuh ada bakso kikil yang Oke, favorit bakso kita kikil. gitu. Terus yang kedua ada bakso urat juga, ada bakso sumsum. Tapi bakso sumsum ini nggak tiap hari gitu, Iya, nggak karena selalu bahan ada. dasarnya susah tuh kalau menurut saya itu. Ya, betul kan ya? Kadang harus pesen dulu gitu. Sapi kan Bu? Iya, sapi, Tuh. sumsum sapi. Jadi ada bakso kikil, bakso urat. Nah kalau yang tadi tuh Bu, yang tadi minta itu urat malu dia tuh, karena dia mungkinnya udah nggak punya Bu ya kan, jajan kagak minta gratis lagi. Jangan bakso urat dan bakso sumsum. Karena kalau bakso sumsum memang kita sama-sama tahu itu yang susah kan bahan dasarnya. Iya, betul. Itu kan lebih kepada sapi. Nah bakso sumsum itu identik dengan sapi. Nah ketika musimnya Korban Idul Adha, apakah itu stoknya banyak atau gimana Bu? Karena kan saat Idul Adha kan banyak yang motong-motong tuh. Aduh, saya nggak mikir itu. Iya dong, kan banyak ya, bisa ngumpulin dari panitia masjid tapi begini sumsumnya doang ya kan. Iya stoknya banyak. Karena begini, di antara semua orang biasanya sensasi sumsum itu adalah bukan saat mereka mengunyah, tapi saat mereka yang Iya. gitu kan. Oh, oke. Tapi kita juga lagi sibuk jadi panitia kurban, gimana dong? Oh, maksudnya bisa kerja sama ya, sama Musol Al Ikhlas kayak sama siapa ya kan, Gitu buat ya. dapetin sumsum. Iya. Nah, kalau price harganya dari bakso kikil, bakso urat dan bakso sumsum, secara cost harganya itu berarti lebih mahal di mana Bu? Bakso sumsum ya? Bakso Karena sumsum, dia iya. dari bahan dasarnya juga Iya, kan. Iya. Tapi harga kita mulai 17.000 aja gitu. 17.000 rate-nya. Iya. Oke, minim Mulai apa? dari Bottom price-nya 17.000 berarti ya? bottom price-nya. Di sini yang menjadi primadona atau yang menjadi produk unggulannya dari menu yang mana tuh Bu? Di antara 3 menu itu Bu, biasanya customer nyari? Biasanya sih bakso kikil ya, ibu-ibu nyarinya. Oh gitu. iya, ibu-ibu pasti tuh yang kikil lah, yang gaji lah. Iya, ya kan? tetelan. Iya, Iya. yang tetelan yang kayak gitu Bakso tuh, tetelan. gitu. Oke. Nah, tadi Ibu sempat singgung bahwa sebelum ada bakso Cap Langgeng ini ada cilok Judes. Iya, Itu produk Ibu juga? Iya, Ownernya ini Ibu cilok juga? Judes Oh, oke. gitu. Jadi cilok Judes ini memang lebih dulu ada, Bang. Jadi dia ada dari tahun 2018 gitu. Oh, berarti ini cilok Judes 2018, sedangkan bakso Cap Langgeng itu 2025. Iya. Bedanya hampir sekitar 8 tahunan ya, 7 Iya, tahun, 8 tahunan. 7 tahun. Nah, inspirasi, nah tuh bener nggak? Joedes, ini zaman dulu banget ini. Ini sebelum Indonesia merdeka. Ini masih zaman VOC nyari rempah-rempah nih Bu nih. Joedes ya dong. Iya. Berarti memang identik pengen old school, tapi dengan gaya dan cita rasa yang kekinian lah gitu ya, Iya. mengikuti perkembangan zaman ya. Awal mula membuat
cilok Judes ini apa Bu? Karena kita tahu cilok ini kan makanan bisa dibilang makanan sejuta umat. Makanan yang memang sebagai bahan dasar yang hanya membedakan adalah bumbu dari setiap brand atau setiap personal. Yang membedakan cilok ini dengan cilok lainnya apa Bu? Kalau cilok Judes ini memang dulu sempat viral kemarin. Jadi cilok Judes ini memang spesialisasinya dia ada pakai daging Bang gitu. Untuk bahan dasarnya campuran Iya, bahan dasarnya pakai daging dan dia ada 5 varian rasa. Ada yang isi jando, ada yang isi mozzarella, ada yang pakai jamur, ada yang unil, ada juga yang cilok aci juga kita punya varian yang cilok aci yang tepung biasa aja ya. Di abang-abang itu gitu. Dan ini kemarin tuh sempat viral 55.000 gitu ciloknya. Ini viral maksudnya viral gimana nih? Viralnya karena mahal juga loh, 55.000 loh. Tapi sebenarnya kita tuh harganya mulai dari 10.000 sampai 55.000. Oh, rate harganya adalah 10.000 sampai 55.000. Padahal yang 55.000 ini kan nggak mungkin di satu, nggak mungkin satu ini aja kan. Tapi tanda kutip ada berita miring yang mengatakan atau menginformasikan bahwa ini harganya 55.000. Padahal betul 55.000, cuman ini all in. Kalau semua produk masuk kan, ada berapa produk? 5 ya? Kita ada 7 varian. 7 varian rasa. Nah, di antara semua ini yang jagoannya yang mana nih Bu? Yang original. Yang original yang ini nih. Oh ini? Iya, ini original Bu? Ini yang paling favorit. Karena dalamnya itu isi jando dan kita ciloknya itu pakai sausnya saus merah gitu. Yang original ini isinya jando, yang ini isinya dudo. Jadi dia memang udah nggak bersama-sama lagi. Jando itu apa kalau jando? Jando itu sandung lamur ya, brisket gitu. Lemaknya sapi. Lemak sapi itu kan ada 2. Yang lemak gajih yang dia yang biasa ada di bakso juga. Itu, iya betul. Nah, yang jando ini dia nggak akan tetap kenyal. Jadi nggak ngendal. Kalau bahasa Jawa itu ngendal ya Bang ya. Oh, ngendal yang di kaki. Ya. Ngendal. Jadi kalau lemak itu kan ada yang kayak kalau ketika panas itu dia bertekstur kenyal, tapi ketika dingin dia kan ada yang jadi beku tuh. Oh iya, oke. Itu yang teksturnya agak jauh lebih keras. Ya, itu lemak yang biasa. Kalau jando dia nggak akan tetap sama. Dingin atau panas dia nggak akan jadi beku gitu. Gini. Terus Ibu bilang kan kalau khusus yang original itu ada bahan campuran dari jando ya? Iya. Pemilihan bahannya itu untuk mengetahui dia ini jando ataupun gaji, apakah dari Ibu sendiri atau memang udah ada tim khusus yang memeriksa? Kamu periksa jando ya, kalau ada kamu nikahin tuh misalkan. Jando. Ada tim khusus sendiri atau gimana Bu? Kita udah ada suppliernya sih. Suppliernya ya? Dari supplier itu kita minta memang bagiannya yang brisket gitu. Jadi yang jando ini khusus jando biasanya di warung Padang itu juga suka ada tuh Bang, jando gulai ya. Gulai gitu. Iya, jadi tunjang ya. Cilok Judes berarti ini handmade buatan Ibu sendiri dong? Iya. Tanda kutip ya. Ini proses pembuatannya dibutuhkan berapa lama Bu untuk satu produk dari 7 varian rasa itu? Berapa lama dibutuhkan untuk bisa bikin menjadi kemasan jadi seperti ini? Kita tuh biasanya sehari tuh produksi itu di 6 jam sih. 6 jam itu dan kapasitas produksi kita itu dalam sehari bisa maksimal itu 500 pack gitu. 500 pack? Iya. 500 pack itu all varian atau 500 pack untuk satu varian rasa aja? Tergantung gitu. Kadang-kadang kita bikin satu varian gitu sama 500 pack. Terus, atau kadang 2 varian atau 3 varian gitu. Tergantung stok yang kosong gimana gitu. Karena kan kalau kita lihat memang ini cilok tapi kan ramuan dan campuran di dalamnya kan berbeda-beda. Ada yang itu, ada yang ini kan. Iya. Pernah ada pemesanan nggak Bu? Terutama bukan dari Jabodetabek tapi dari luar provinsi kayak atau mungkin dari luar Jakarta ke Jawa atau kemana selama ini berdiri? Kita tuh punya mitra juga di Palembang gitu. Di Palembang itu kita kerjasama dengan Cafe Puyang Kopi Tiam itu di situ udah ada cilok Judes. Terus di Semarang kita juga suka kirim, di sana banyak ada distributor saya. Oh, ada distributor juga ya? Iya, di Semarang gitu. Nah, untuk yang distributor di Palembang dan di Semarang, apakah itu orang Ibu? Mereka sistemnya memang franchise atau bukan di sana nanti kirim orang kepercayaan dari Ibu terus ke sana? Mereka memang mitra sih gitu. Oh, mitra ya? Jadi mereka yang kita cuma kirim bahan bakunya, di sana timnya mereka. Oh, bahan baku toh aja dari sini?
Udah jadi. Udah jadi? Iya, Oke, udah oke. jadi. Oh, berarti- Tinggal ngangetin. Kalau yang Oh. frozen gitu udah kemasan gini Tuh. gitu. Jadi di Palembang ada mitra Cafe Puyang. Nah, Iya. biasanya tuh dia di akhir-akhir bulan tuh suka, kita juga kan suka puyang Itu kan. puyeng. Ibunya tahu aja. Cafe Puyang. Nah, ini dari 2018. Sementara di satu sisi ibu pun owner atau menjalankan bisnis walaupun di kuliner tapi di bakso. Nah, ada alasan khusus nggak Bu kenapa dari ini yang sudah bertahan hampir 7 tahun tiba-tiba di tahun ke-8 ibu ada inisiatif kayaknya buka bakso nih. Sementara kan kalau kita bicara dari jejak atau mungkin historinya 7 tahun dia udah settle lah itu, udah Siap, secara ya. nama, secara brand atau secara marketing kan. Ada alasan khusus yang membuat ibu saya bikin bakso aja deh kayaknya. Apakah untuk mensupport penjualan ini atau apa Bu? Betul, tadinya kita tuh support penjualan cilok, Oke. kan mungkin orang namanya kita makanan gitu ya butuh perkembangan Ya. gitu, jadi kita diferensiasi produknya itu ke bakso dan memang bakso ini kan pasar yang blue ocean banget gitu Betul. ya, jadi kita ingin meramaikan lah kuliner bakso, tapi kita spesialisasinya itu di bakso kikil Iya, betul. gitu. Karena bakso itu udah makanan Indonesia Iya. banget. Tinggal masalah ramuan bumbu, penyajiannya aja Iya. dan taste brand itu untuk bisa mengikuti atau seleranya orang-orang pada umumnya. Iya. Oh, jadi memang awal mulanya bakso langgeng ini cap langgeng ini dibuat adalah untuk mensupport. Iya. Mensupport secara mohon maaf nih secara ekonominya atau secara penjualannya atau secara apanya tuh, Bu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya lah ya. Semuanya. Nah, Iya. seiring sejalan, ini kan kuliner tapi dengan dua taste yang berbeda. Antara bakso dan juga cap langgeng. Ada kendala nggak Bu saat menjalankan dua produk yang berbeda itu? Apalagi tempat usaha Ibu kan satu nih ya. Ini lantai 2 di bakso cap langgeng. Cilok cap judesnya di bawah. Iya. Ada kendala khusus nggak? Kendalanya itu mungkin orang karena masih baru ya, jadi belum Iya, baru banyak setahun yang ya. tahu gitu untuk bakso langgengnya. Sementara orang itu sudah kenal cilok judes dari lama Oke. gitu. Kalau cilok judes memang lebih tahu orang gitu. Tadinya malah ditanya ini bakso langgeng halal nggak sih gitu. Oh. Padahal kita tuh Oke. satu produksi Iyalah, gitu. ha. Tapi kita memang sedang proses untuk label halalnya, untuk halalnya. Jadi insya Allah dijamin halal Iya. gitu. Karena kalau bagi saya pribadi, ketika kita bicara dengan ejaan yang tempo dulu nih sebelum disempurnakan, biasanya kan identik lah hampir di atas 50% itu pasti non halal. Karena kan Iya. ejaan-ejaan ini kan ejaan-ejaan lama yang dipakai oleh tanda kutip ya, penjual-penjual yang memang biasanya itu nggak yang non halal. Oh, jadi ini berarti produk halal, hanya tinggal kalau baksonya tinggal menunggu sertifikasinya aja berarti ya? Iya, betul. Tipsnya Bu, untuk menjual kalau tadi kan ada kendala atau apa? Tips untuk menjalankan dua produk yang berbeda di satu manajemen yang sama. Karena gini, bakso ini kan kita harus kalau menurut saya Bu ya, ini teknik promosi atau teknik marketing yang sangat luar biasa loh. Walaupun refillnya itu Pak, bagi orang-orang mungkin hanya refill kuah sama mie. Tapi nggak semua brand-brand besar loh berani melakukan itu loh kan gitu. Ada nggak tip khusus dari Ibu ketika harus menjalankan dua bisnis ini bersamaan nih? Apalagi yang satu baru, yang ini udah settle lagi, udah aman. Tipsnya apa ya? Memang bisnis itu memang butuh komitmen ya. Iya betul. Jadi Betul itu. Cilok pun juga dulu dari awal berdiri saya tuh juga banyak yang mencemooh gitu ya. Apa sih cuma cilok doang gitu, ya. diseriusin gitu kan. Tapi karena saya konsisten dan tips bisnis di mana-mana ya memang harus konsisten gitu. Dan mungkin sekarang orang belum banyak yang tahu nih bakso langgeng. Nanti lama-lama juga akan tahu. Betul, gitu. seiring sejalan. Yang penting itu tips di kuliner tuh hanya satu, bahwa rasa di awal berdiri dengan rasa ketika di puncak kejayaannya itu nggak berubah. Iya. Kalau itu aja udah ada perubahan sedikit, kabur kasih. Pasti kan apalagi kuliner ini ketika dia sudah punya market atau pasar yang memang udah tetap, yang RO lah ya, repeat order terus-terusan, ketika ada perubahan dari segi MSG lah atau apa, pasti mereka akan komen tuh, nggak kayak dulu ya mentang-mentang udah viral nih dengan ngejaga rasa gitu. Tuh, jadi intinya kalau kuliner itu pertama konsisten. Netizen mah jangan diikutin. Netizen bibirnya lancip, kayak pensil habis diraut Bu ya. Kalau kita ngikutin nggak maju-maju, apa sih? Cuman cilok doang. Tapi ketika ini udah maju, udah bagus, beda tuh.
Padahal dulu cuma cilok doang ya, tapi Iya. bisa maju. Tuh, jadi tipsnya konsisten, tetap menjaga cita rasa yang memang sudah diracik atau diramu dari awal. Iya, betul. Nah, begitu. Kalau untuk ini sendiri Bu, price harganya dari bottom price-nya dari harga berapa nih Bu? Kalau 10 yang ribuan itu yang Bu mateng, bilang. iya, kalau yang mateng dari sekarang sih udah naik ya jadi 12.000. Iya, karena bahan bakunya. Iya, Betul. terus yang paling komplit itu 55.000. Kalau yang frozen gini harganya 45.000. 45.000 ini. Iya. Nah, tahan berapa lama nih Bu dalam kemasan seperti ini Bu? Dan harus di suhu yang stabil kah atau di suhu dingin kah? Kita tuh karena nggak pakai pengawet, kita cuma tahan 36 jam aja gitu. Oh, ini? Iya, karena di dalamnya setelah sih dibuka udah ya? di vakum sih, Oke. di luar ruangan maksudnya di luar ruangan itu cuma 36 jam. Jadi kita bisanya pakai yang kayak pengiriman pakai freezer gitu. Oh, jadi gini. 36 jam itu setelah dia dibuka kan? Enggak, Apa ketika dalam bentuk dia ini? di luar ruangan, ya. Oh, di luar ruangan. Iya. Oh, berarti gini, ini display kalaupun memang nanti setelah lewat 36 jam berarti sudah tidak ada udah nggak bisa dipergunakan lagi nih. Takutnya basi ya gitu. Oke. Karena di jalan itu kan kena panas. Suhunya berbeda tuh, pasti, betul. Takutnya ada mikrobanya karena Iya, kita nggak betul. pakai pengawet gitu. Oke. Baiknya sih amannya sih yang sehari sampai gitu. Yang kirim hari ini besoknya sampai gitu. Ya, makanya kalau bisa kalau mau mesen ini atau apapun itu kirimnya ke kurir. Jangan ke teman. Kalau kita nitip ke teman, nyampainya kapan tahu yang ada produknya dibongkar di rumah dia dimakan, ya kan? Nah, jadi sahabat UMKM Raki itulah perbincangan kita dengan Ibu Mika sebagai owner dari Bakso Cap Langgeng dan juga owner dari Cilok Judes. Tips manfaat yang bisa kita ambil adalah bahwa terutama di bisnis kuliner itu konsisten. Pertama konsisten dalam hal marketing, ya Bu ya. Promo, marketing, dan yang paling utama adalah konsisten dalam hal rasa. Karena kuliner ini berhubungan dengan lidah dan juga selera. Kalau itu kita bisa konsisten dari awal dibangun sama seperti Cilok Judes ini udah 7 tahun rasanya tetap sama, insya Allah pasar akan tetap terjaga dan juga tamu-tamu pun akan tetap bisa membeli RO lagi Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Mika Sama-sama, udah ngasih Bang. waktunya. Ca, Ah. ya. Sebelum ditutup itu mohon maaf itu kuah gratis Bu ya, bener Bu ya? Iya. Oh iya ya. Mau baksonya mau nyobain? Enggak, nanti saya cari plastik dulu Bu, kayaknya di rumah saya nggak masak lauk. Oh gitu, boleh Iya, iya. boleh nanti Oke, dibawain. sahabat UMKM Raki. Kalau begitu kita sudahi dulu, sampai ketemu lagi di UMKM berikutnya. Uca meliput ketemu manfaat. Kira-kira untuk next liputannya apa sih yang diliput? Dan manfaatnya apa yang bisa kita ambil? Ikuti terus. Jangan lupa like, follow, subscribe YouTube dari Raki Entertainment. Karena di sana ada berbagai macam program. Ada program informasi, ada program liputan, dan juga ada humor-humor yang bisa menghibur Anda semua. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Uca Limau. Mika Riandita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.